Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Putra Lingga dengan NIM 12430501114, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Perkenalkan, nama saya Sakif Hasbi Paujan dengan NIM 12430501113, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sengketa harta bersama setelah perceraian dan problematika penyelesaiannya. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya mengenai pembagian harta bersama atau yang sering kita dengar harta gonogini. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering menjadi sumber sengketa baru setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Tidak sedikit mantan pasangan yang saling mengklaim kepemilikan atas aset tertentu, sehingga sengketa harus diselesaikan melalui peradilan agama. Permasalahan yang paling sering muncul bukan hanya mengenai siapa yang berhak atas harta tersebut, tetapi juga bagaimana cara membuktikan bahwa suatu harta benar-benar merupakan harta bersama. Apa itu harta bersama? Menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang diperoleh melalui hibah dan warisan pada prinsipnya merupakan harta bawaan masing-masing pihak. Contohnya, rumah yang dibeli selama perkawinan itu merupakan harta bersama. Lalu kendaraan yang dibeli dari hasil usaha suami selama perkawinan juga termasuk harta bersama. Namun, tanah yang diperoleh dari warisan orang tua sebelum menikah bukan merupakan harta bersama. Sengketa biasanya muncul ketika salah satu pihak menguasai seluruh aset setelah perceraian. Misalnya, rumah atas nama suami tetapi dibeli saat perkawinan, mobil atas nama istri tetapi dibeli menggunakan penghasilan bersama, usaha yang berkembang selama berkawinan namun hanya tercatat atas nama salah satu pihak. Dalam kondisi seperti ini, mantan suami atau mantan istri dapat mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan agama. Selanjutnya, problematika pembuktian. Inilah bagian yang paling sering menimbulkan perdebatan. Dalam perkara harta bersama, hakim tidak cukup hanya mendengar pengakuan para pihak. Harus ada bukti yang menunjukkan bahwa aset tersebut memang diperoleh selama perkawinan. Beberapa kendala pembuktian yang sering terjadi adalah: yang pertama, dokumen kepemilikan hanya atas nama salah satu pihak. Misalnya, sertifikat rumah hanya atas nama suami. Suami kemudian beranggapan bahwa rumah tersebut sepenuhnya miliknya, padahal rumah itu dibeli saat perkawinan menggunakan penghasilan bersama. Dalam kondisi ini, hakim harus melihat kapan aset diperoleh dan dari mana sumber dananya. Kedua, tidak memiliki bukti pembelian. Banyak pasangan tidak menyimpan kwitansi atau akta jual beli atau dokumen transaksi lainnya. Akibatnya, sulit membuktikan apakah aset tersebut diperoleh selama perkawinan atau tidak. Tiga, adanya upaya menyembunyikan aset. Tidak jarang salah satu pihak mengalihkan aset kepada keluarga atau pihak lain sebelum proses pembagian harta bersama dilakukan. Hal ini membuat proses pembuktian menjadi semakin rumit. Keempat, harta berupa usaha atau investasi. Dalam perkembangan saat ini, harta bersama tidak hanya berupa rumah dan kendaraan, tetapi juga saham, investasi, rekening bank, bahkan aset digital. Penentuan nilai dari kepemilikan aset tersebut sering menjadi tantangan tersendiri bagi hakim. Dasar hukum mengenai harta bersama antara lain pasal 35 sampai pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kompilasi hukum Islam khususnya pasal 85 sampai pasal 97 hukum acara perdata mengenai alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Studi kasus sebagai contoh, A dan B menikah selama 10 tahun. Selama perkawinan, mereka membeli sebuah rumah dengan harga 600 juta. Namun sertifikat rumah hanya atas nama A. Setelah bercerai, A mengklaim rumah tersebut memilikinya karena namanya tercantum dalam sertifikat, sedangkan B
berpendapat bahwa rumah tersebut merupakan hasil kerja bersama selama perkawinan. Dalam kasus ini, hakim akan melihat berbagai alat bukti seperti sertifikat rumah, akta jual beli, bukti transfer pembayaran, keterangan saksi, waktu perolehan rumah. Apabila terbukti rumah tersebut diperoleh selama perkawinan, maka rumah tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama, meskipun sertifikat hanya atas nama salah satu pihak. Analisis. Menurut saya, pembuktian merupakan aspek yang sangat menentukan dalam sengketa harta bersama. Seringkali pihak yang sebenarnya berhak mengalami kesulitan karena tidak memiliki bukti yang cukup. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan bentuk kekayaan modern juga menuntut adanya pembaruan mekanisme pembuktian agar mampu menjangkau aset digital dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum untuk menyimpan dokumen kepemilikan dan bukti transaksi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah menyimpan seluruh dokumen transaksi selama perkawinan, mencatat kepemilikan aset secara jelas dan transparan, memanfaatkan bukti elektronik sesuai perkembangan teknologi, mengedepankan mediasi sebelum sengketa dibawa ke persidangan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai status harta bersama. Dapat disimpulkan bahwa sengketa harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang sering muncul setelah perceraian. Permasalahan utama dalam sengketa tersebut adalah pembuktian mengenai asal-usul dan status suatu aset. Karena itu, alat bukti yang kuat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu harta dapat dikategorikan sebagai harta bersama atau bukan.